Ini luar biasa bunda, berbaik sangka terhadap Allah. Pastikan dulu hari ini, ibu jangan pernah berburu sangka sekecil apapun terhadap Allah, terhadap hal yang tidak menyenangkan barangkali. Dalam bahasa kita manusia tidak menyenangkan, dalam bahasa Allah itu ujian. Itu proses peningkatan iman. Siapa sih yang menyenangkan? Maaf, suami selingkuh. Ternyata ujian buat ibu, karena ibu makin taat. Tiba-tiba ibu dapat telepon dari sekretaris bahwa ada waktu di puncak ada meeting, suami ibu dekat dengan wanita lain. Ibu nggak usah emosi lah, panggil aja bagus, mas. Demi Allah, saya udah terima telepon gelap dekat dengan sekretaris. Kalau itulah pertama dan terakhir mas lakukan, demi Allah saya ikhlas mas. Tapi yang terakhir ya mas, itu yang kemarin. Gak mungkin hanya karena kasus ini kita cerai mas. Mas bersumpah mau gak mas? Jangan mengulangi lagi ya mas. Demi Allah saya ikhlas. Tapi itu yang terakhir ya mas. Seandainya benar, tapi kalau tidak, mohon maaf mas, saya sempat termakan fitnah. Tapi kalau benar mau gak mas bersumpah tidak mengulangi itu lagi? Udah berbaik sangka ibu. Insya Allah suami tidak melakukan itu lagi. Tapi kalau ibu uring-uringan dan emosional, oh laki-laki itu gampang bu. Karena saya laki-laki, sedikit saja kami dicurigai, oh makin menjadi-jadi bu. Laki-laki sifatnya seperti itu. Coba tanya beliau ini. Laki-laki orang kedua di tempat ini setelah saya, betul? Tanya aja dia. Tapi kalau kami dilembutin, karena apa? Kami berangkat dari logika. Kalau ibu mengatakan itu, Pak demi Allah, seandainya benar, saya ikhlas kok Pak. Tapi itu yang terakhir ya Pak, demi Allah. Tapi kalau tidak benar Pak, maafkan ya Pak, saya termakan isu. Itu bentuk cinta saya sama Pak demi Allah. Anak kita sudah besar-besar Pak, malu. Ya, bisa Bu. Bisa sabar. Harus ya. Jangan karena satu kasus ibu cerai, kasihan Bu, anak-anak korban. Orang tua tidak punya harga diri. Ada tetangga saya Bu, 4 anaknya, 3 bercerai. Subhanallah. Padahal mantunya cantik-cantik, ya, mantunya gagah, cucunya subhanallah cantik-cantik. 3 anaknya bercerai. Cuma satu yang bertahan. Kan malu orang tua seperti itu. 4 gak ada yang bertahan. Punya anak 2, 3 cerai. Anak kedua punya anak 1 bercerai. Anak ketiga punya anak 1 bercerai. Gak punya harga diri orang tua kita bu. Karena yang kita pikirkan bukan hanya kita. Harga diri kita, saudara kita, keluarga besar kita. Boleh jadi bu mungkin ingin bercerai sama suami hari ini. Tapi pertimbangan itu. Ibuku gimana? Ayahku, mertuaku. Boleh jadi suami ibu gak benar. Tapi mertua ibu orang baik. Astagfirullah. Di mana mukaku ya Allah dengan mertuaku begitu baik selama ini kepadaku. Ya bunda ya. Saya miris melihat artis-artis sekarang. Makanya beberapa artis diskusinya sama saya. Alhamdulillah ada yang sudah tidak jadi cerai. Saya masuk ke dalam. Sampai menangis mereka. Saya ngomong gini. Kalian ganteng luar biasa. Cantiknya Masya Allah. Harta melimpah. Masa masalah kecil kalian berpisah? Apa sebenarnya tujuan hidup Anda? Saya bilang. Tolong renungkan ya. Akhirnya bulan depannya nelpon. Alhamdulillah Pak, istri saya bertahan. Kami tidak cerai. Hampir lapor ke pengadilan Bu. Tapi saya telepon. Jangan saya bilang. Orang aja suaminya hancur jelek bisa bertahan. Masa suami ganteng kamu bercerai saya bilang. Orang suaminya hancur Bu, hancur. Masih bertahan. Iya. Coba logikanya sederhana. Suami ganteng, istri cantik, harta melimpah. Apalagi kurang Bu? Kurang bersyukur. Kedua kurang ajar. Apalagi mendengar ustadz-ustadz yang cerai itu ya. Subhanallah. Apa gak bisa lagi meyakinkan istrinya? Mereka pabrik figur. Ya. Saya sedih Bu. Diekspos di umum lagi. Udah 3 ya. 3 kan. Subhanallah. Sayangnya saya nggak bisa masuk ke dalam. Kalau saya bisa masuk. Ke artis saya masuk. Alhamdulillah. Kemarin pejabat eselon 2 Jakarta. Sudah pejabat eselon 2. Mau cerai. Istrinya cantiknya Masya Allah. Suaminya pejabat. Datang ke rumah berdua. Oh saya bentak. Mau jadi apa lagi? Bapak pejabat istri cantik kaya raya punya butik. Saya bilang. Masih juga cerai. Apa nggak malu Pak? Bapak pulang dulu lah merenung. Besok datang lagi ke sini. Saya bilang. Apa yang terjadi Bu? Sebulan kemudian ditelepon. Alhamdulillah Pak, kami tidak jadi cerai. Kalau ibu pun ada masalah, Bu datang aja ke rumah. Saya ngomong nanti hati ke hati dengan suami. Iya, gak usah bawa apa-apa, bawa parcel aja cukup. Ya sudah, bawa juga jadinya ya.
Banyak bu kasus saya hadapi, demi Allah kasus perceraian datang ke rumah. Alhamdulillah 90% tidak jadi. Saya bicara hati. Demi Allah ya bun, saya bilang, apa sebenarnya bunda cari? Taruhlah suami selingkuh, sudahlah dimaafkan. Dia sudah bersumpah ke depan, saya tidak mengulangi bunda. Demi Allah, saya sudah sumpah tadi. Benar pak? Iya, demi Allah. Dia mau robah. Bisa ya bu? Pikirkan aja minimal 1 minggu. Tiba-tiba dia telepon. Alhamdulillah pak, suami saya luar biasa perubahan. Kemarin itu terjadi. Sholatnya tidak tinggal. Puasanya Senin Kemis. Dia pejabat bu. Kemarin istri cerita. Masya Allah pak, suami saya sekarang luar biasa taat. Jadi butuh memang sentuhan rohani. Jadi kalau ibu dapat masalah di keluarga, bawa aja suami ke rumah. Insya Allah saya welcome. Anytime. Ya, bawa aja. Ibu akan saya rahasiakan kok. Hanya saya cerita kasus, nama, tempat, alamat saya tidak bongkar. Seperti kasus ini kan saya angkat, tapi saya rahasiakan orangnya. Ibu kalau ada masalah benar bawa aja ke rumah. Saya sangat senang membantu orang seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil atas izin Allah. Ada sekarang mau bercerai di sini? Jangan ya bunda, kasihan. Dunia kita sebentar kok. Ibu dulu 3 tahun mempertahankan supaya dapat suami. Sudah dapat kok ditinggalkan. Bodoh bu. Iya. Ibu 16 tahun mengincar dia. Tahun ke-17 baru nikah. Baru 7 tahun nikah sudah diceraikan. Lebih lama mengincar daripada dipakai. Kan rugi itu. Ngincarnya 17 tahun, pakainya cuma 7 tahun. Rugi kan. Udah habis modal, ngutang sama mama untuk juga. Aduh astagfirullah. Ibu mikir gitulah deh. Gitu aja pikirnya. Semua kita punya masalah. Kok Ustaz itu lebih dahsyat lagi masalah. Karena apa? Kami dikejar-kejar wanita. Betul bu. Banyak janda-janda ngejar saya itu. Mau janda cantik. Betul. Saya jujur sama istri. Betul. Tahu nggak? Saya dikasih telepon loh janda cantik tadi. Saya tunjukkan jandanya. Mana kata ini teleponnya. Sengaja lewat depan rumah saya bawa mobil. Hanya saya duduk depan rumah. Pak hubungin saya pak ya nanti kasih nomor HP. Subhanallah. Saya terbuka sama istri. Tahu nggak janda itu? Berapa kali sudah meminta saya menghubungi dia. Kalau saya terbuka semua bu. Dalam semua hal saya terbuka. Ada uang saja pun ini ada uang. Ambil aja. Saya tipe kalau bukan orang tertutup dalam semua hal. Ada kasih orang pak ini rezeki berapa 5 juta. Nih ambil. Makanya bu saya malu kalau buka dompet ini bu. Hampir nggak ada uang di dompet saya. Paling isinya 5 juta 7 juta cuma. Coba. Subhanallah. 7 udah besar ya. Masya Allah terlalu ya. Jadi kesimpulannya bu. Untuk menggapai surga itu yang paling besar kita hindari berburuk sangka kepada Allah. Jangan bunda ya. Jangan pernah katakan kenapa seperti ini. Tugas ibu hanya satu, menjalani hidup dan mensyukuri hidup. Saya ulangi bunda, tugas ibu hanya satu, menjalani hidup dan mensyukuri hidup. Masih syukur kita diberikan hidup, berkesempatan kita mendekati Allah, kesempatan kita berzikir kepada Allah, kesempatan kita bertobat kepada Allah, kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kalau mereka meninggal usia muda yang tidak sempat bertobat? Betul? Bunda? Tugas kita menjalani hidup, mensyukuri hidup. Karena ada kesempatan kita bertobat. Ada kesempatan kita minta ampun. Ada kesempatan kita taat. Kalau kita cepat meninggal, boleh jadi dosa kita lebih banyak dari pahala kita. Apa yang kita harapkan di padang mahsyar? Ya dek ya? Anak bunda ini, anak ya? Itu mama. Umur berapa nak? SMP ya? Kelas? Ya udah, jangan pacaran ya nak. Ada waktunya kok. Kalau kamu berprestasi, subhanallah. Dikejar-kejar orang. Belum pulang dari Jerman sudah dilamar orang. Anak saya cowok aja dilamar orang sudah itu. Orang bilang Pak Mujir besaran boleh, tapi kita lihat dulu depositonya. Saya bilang ya subhanallah. Kalau terlalu jauh levelnya kan saya nggak enak ya. Saya 7 dia 10 oke lah. Kalau saya sampai 7 dia 17 miliar kan nggak enak saya. Subhanallah.